Personal branding saat ini menjadi hal yang penting dalam membangun identitas seseorang. Personal branding bisa berupa penampilan fisik, karakter, hal-hal yang dilakukan, serta prestasi yang pernah dicapai. Di Indonesia, beberapa tokoh sudah memetakan personal branding yang kokoh. Mereka bisa dari kalangan tokoh politik, pengusaha, artis, dan pekerja seni lainnya. Dalam kontestasi politik, personal branding seringkali menjadi cara ampuh untuk pemasaran image atau citra diri si tokoh. Seringkali, pencitraan yang dilakukan hanya sebatas penampilan luar tanpa bukti profesionalitas kinerja. Personal branding yang berasal dari karakter asli tokoh dengan integritas, terbukti mampu di bidangnya, negarawan yang disegani, dan dapat diterima masyarakat luas akan menjadi personal branding positif, bukan hanya citra yang direkayasa. Apa kabar pemirsa UBTV? Senang sekali saya Maratul Mahmudah kembali hadir bersama Anda semuanya dalam acara Dialektika. Kami hadirkan, Anda simpulkan. Pada kesempatan ini kita akan berdialektika dengan para narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana pencitraan atau personal branding itu dilakukan atau dibangun oleh para pemimpin-pemimpin kita. Ini tentu akan menjadi sebuah perbincangan yang sangat menarik. Dan pada kesempatan ini saya akan didampingi oleh moderator. Saya Fajar Ramadan. Kali ini sudah hadir bersama kita semua Ibu Yuyun Agusriani. Beliau merupakan dosen ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Kemudian hadir juga Bapak Ilhamuddin. Beliau merupakan dosen psikologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Oke, mungkin di awal ini kita butuh banyak penjelasan ini dari Bu Yuyun ya, karena kan kita tahu Bu Yuyun, istilah pencitraan itu sudah begitu akrabnya sama kita baik di televisi, di media massa, di media sosial. Sebenarnya pencitraan itu seperti apa? Lalu bagaimana itu dilakukan dan pentingnya apa sih itu untuk dilakukan? Baik, terima kasih. Jadi begini pemirsa dan juga Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, saya sedikit cerita tentang apa yang sudah saya tahu terkait dengan citra. Terus kemudian dikaitkan dengan personal branding. Citra sendiri sebenarnya adalah sebuah image. Nah, image itu adalah kesan yang ditangkap, yang diterjemahkan oleh panca indera kita. Nah, bisa jadi mata kita, penciuman kita, kemudian telinga kita, perabaan kita. Dari apa yang kita tangkap dari panca indera kita, kemudian kita akan memaknai. Sebenarnya di situ ada apa? Nah, kemudian citra atau kesan itu akan associate dengan salah satunya adalah pengalaman kita, pengetahuan kita, yang itu menyebabkan bisa jadi budaya kita, yang hal itu menyebabkan citra yang dikesankan, yang ditangkap oleh satu orang dengan orang lain bisa jadi akan berbeda-beda walaupun objeknya sama gitu. Itu yang pertama. Kemudian kalau saya kaitkan bagaimana citra itu dengan personal branding, saya bicara dulu tentang brand. Brand itu adalah merek, dan merek itu adalah kesan atau makna yang ditangkap oleh orang tentang sesuatu, tentang nama sesuatu. Nah, atribut yang melekat pada brand atau merek itu ada beberapa, diantaranya logo. Nah, logo ini salah satu contohnya. Kalau kita melihat logonya Mercy gitu, orang akan associate itu dengan apa? Oh, harganya mahal. Oh, pemakainya orang-orang kaya misalkan. Terus eksklusif misalkan. Itu adalah associate meaning yang ada pada melekat, kesan yang melekat, makna yang melekat pada logo Mercy. Yang berikutnya adalah nama. Nama itu sendiri ternyata memiliki kesan yang berbeda-beda gitu. Kenapa sih ada orang yang menggunakan istilah-istilah lokal atau istilah-istilah yang bahasa saya ini ya ke-Inggris gitu, ke Inggris-Inggrisan, karena dia mungkin dengan nama itu dia punya visi. Visinya dia dikenal tidak hanya di nasional, lokal, nasional, tetapi juga internasional gitu. Atau nama itu juga akan menimbulkan kesan, sengaja dipilih nama tertentu karena kepingin nama itu dikesankan modern,
internationally misalkan, atau up to date misalkan. Kemudian selain itu ya ada tagline. Nah, tagline ini semacam apa ya? Tagline ini contohnya inovasi tiada henti. Misalkan saya pinjam salah satu merek kendaraan di Indonesia misalkan, atau ya tagline ini adalah slogan-slogan yang itu sengaja diciptakan supaya orang memang dengan mudah untuk mengingat produk tersebut. Terus kemudian ada logo, ada nama, ada tagline, kemudian ya ada beberapa produk itu sendiri. Nah, produk itu ya terkait dengan kalau kita bicara tentang saat ini adalah aktor-aktor politik atau pelaku-pelaku politik, ya produknya siapa? Orang itu sendiri, secara person. Kemudian yang kedua mungkin program-program yang dia coba untuk kesankan atau dia coba untuk komunikasikan dengan konstituennya atau dengan publik misalkan. Nah, itu tadi terkait dengan brand. Kalau personal branding, nah ini personal branding sendiri apalah? Personal branding itu adalah upaya terus-menerus atau proses yang dilakukan seseorang untuk memberikan kesan kepada orang lain, yang itu dilakukan yaitu tadi ya terus-menerus supaya orang memiliki makna, memiliki ingatan, memiliki kesan tertentu terhadap orang itu. Nah, tertentu ini bisa jadi persoalannya adalah unikitas, keunikan, bisa jadi persoalan perbedaan, bisa jadi persoalan yang lain. Itu semuanya tergantung masing-masing. Itu tidak orang. seperti membangun kepalsuan gitu, Bu? Mungkin kita nanti akan bicara lebih jauh manipulate ya, membangun kepalsuan. Tapi saya melihat bahwa kita perlu membangun citra atau kesan yang kita harapkan orang akan tahu tentang kita, orang akan peroleh dari diri kita. Ya, soal kemudian itu yang ditangkap orang, ada yang bilang palsu ya, kesan palsu, karena sebenarnya sejatinya nggak seperti itu. Ya, kalau dalam proses image building, itu sebenarnya sah-sah saja gitu. Tetapi kalau mau itu menjadi karakter pribadi, itu yang tidak bisa. Kan selama ini kalau misalnya kita lihat secara awam gitu ya, umum gitu kan, kalau menjelang kampanye gitu orang kemudian fotonya yang tertempel di jalan-jalan, di spanduk-spanduk itu berbeda dengan kalau kita ketemu orangnya. Misalnya menjadi lebih putih, menjadi lebih terlihat lebih muda, menjadi terlihat saya sepakat dengan jenengan. Bahkan sebenarnya kalau kita mau jujur, Facebook kita, ketika kita berhadapan dengan audiens yang ya hanya teman-teman kita di Facebook saja, jenengan, Pak Elmi, Mas Fajar akan menampakkan foto yang itu buruk rupa atau yang si itik buruk rupa atau si angsa putih yang berlagak seperti malaikat. Kira-kira yang mana? Pasti yang kedua kan? Karena kita memang sedang membangun kesan bahwa hey, inilah saya. Tapi sekarang kan sedang mode ya, sedang tren lah, foto buruk rupa. Jadi foto buruk modelnya rupa yang aneh-aneh gitu kan, wajahnya ditampakkan ditampakkan monyong, kadang-kadang gitu kan. Saya mungkin akan berkesan bahwa itu mungkin bukan buruk rupa, tapi itu funny, itu lucu, ya toh, itu fun, itu seneng, tapi itu mungkin bukan buruk dalam arti bad, tetapi itu lucu. Nah, saya pikir saya mungkin akan berpikir bahwa antara buruk dengan bad dengan cute itu fun itu sesuatu yang berbeda, kayak gitu. Saya mungkin ke Pak Ilham. Menurut Pak Ilham sendiri bagaimana, terutama di dunia politik, yang penting pencitraan atau justru hal yang otentik itu dari seorang aktor politik? Oke, saya mau menanggapi dulu tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Yuyun tadi itu terkait dengan personal branding. Ada sebuah teori klasik di dalam ilmu sosiologi itu yang terkenal dengan teori dramaturgi yang menjelaskan bahwa kita sebenarnya itu seperti seorang aktor yang bermain di dalam teater. Karena kita menampilkan yang dunia depan panggung, tapi juga kadang kita tidak menyembunyikan dunia belakang panggung.
Yang kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, kita mainkan adalah fungsi aktor kita dunia depan panggung. Sementara dunia belakang panggung itu kita tidak izinkan siapapun untuk masuk ke dalam dunia itu, karena itu adalah diri kita yang asli. Nah, di dalam ilmu psikologi, kita kemudian ada mengenal namanya psikologi kepribadian. Kepribadian sendiri itu, kalau dalam bahasa Inggris kan disebut dengan personality. Awal katanya persona itu adalah topeng. Jadi yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita berinteraksi dengan orang lain, menyapa orang lain, bertemu orang lain, itu adalah topeng yang kita gunakan untuk mempresentasikan bahwa diri kita, this is the best of me, the perfect of me. Tapi apapun yang di belakang itu tidak asli. Tidak asli. Makanya sesekali kemudian kita perlu lihat bahwa ketika ada seseorang sedang membranding dirinya, menampakkan citra dirinya, kita perlu bertanya, ada apa di balik pencitraan itu yang penting buat dia? Yang jelas, dalam analisis transaksionalnya, ketika orang mau melakukan sesuatu, pasti ada alasan di balik itu. Motifnya apa? Nah, disinilah yang kita perlu tanyakan. Lalu pertanyaannya, apakah mana yang lebih penting? Apakah pencitraan itu atau otentiknya? Saya lihat begini, seringkali kalau kita bicara dalam ranah topeng itu kan kita berarti menampilkan kepalsuan diri kita yang perfect di hadapan orang lain. Kalau kita bermain dalam ranah itu, berarti kita sedang tidak jujur dengan apa yang mau kita sampaikan. Justru kadangkala anehnya masyarakat kita itu adalah masyarakat yang suka dengan topeng tapi tidak pernah suka dengan otentik itu. Akibatnya apa? Dalam ranah apapun, dalam ranah sosial, termasuk dalam politik, kita tidak memegang apa yang menjadi pesan utamanya, tapi yang kita pesan adalah kesannya. Nah, justru inilah yang bahaya. Ketika seringkali kita memunculkan pencitraan topeng itu, kemudian kita menyembunyikan yang asli itu, maka orang tidak pernah tahu ini yang mau disampaikan ini yang benar apa yang tidak. Selama kesannya bagus, menarik perhatian, impresif, maka itu kemudian ditarik. Padahal belum tentu yang menarik itu kemudian menjadi sesuatu yang tawarannya benar-benar bagus. Artinya pencitraan itu anti otentisitas ya? Oh ya, jelas. Yang namanya pencitraan itu menunjukkan kesan kepada orang lain dengan cara agar bagaimana orang mendapatkan kesan yang perfect. Sementara sebenarnya kita tidak perfect. Jadi itu baik atau tidak baik, Bapak? Oh, dalam sisi psikologi ada dua hal kita bisa lihat ya. Ketika orang terlalu dalam menunjukkan dirinya di luar dirinya yang otentik, maka dia akan kehilangan identitas diri dia yang asli. Sebab kenapa? Kita kan pencitraan itu kan fungsinya adalah bagaimana masyarakat atau bagaimana sosial menerima kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Padahal kita tidak kan selalu bisa untuk memuaskan keinginan masyarakat sosial. Kita juga perlu menunjukkan identitas diri kita yang asli. Dan kalau saya memberikan kesimpulan begini, ketika seseorang itu sudah mengedepankan pencitraan dirinya di hadapan sosial, maka pada saat itu dia sedang membunuh dirinya yang asli. Dan kalau kemudian dia menawarkan sesuatu yang pencitraan itu kepada orang lain, maka sesungguhnya dia telah membunuh pesan-pesan apa yang benar-benar luhur yang datang dari diri dia. Wah, sayang sekali ya berarti. Kalau gitu tokoh-tokoh kita dalam berkampanye, kemudian berusaha memenangkan kampanye politiknya itu sesungguhnya sedang membunuh dirinya sendiri yang otentik itu. Oh iya, itu jelas. Yang namanya politik itu kan main kepentingan toh. Oh gitu ya? Kepentingan bagaimana, kepentingan apa yang saya bawa agar kepentingan saya kemudian saya bisa dapatkan, maka saya akan lakukan apapun untuk kepentingan itu. Termasuk saya menjual diri saya, menjual identitas saya. Dan kalau itu terjadi ya, kita semua hidup dalam dunia kebohongan. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai dunia dalam panggung sandiwara, dan kita hidup di sebagai aktor dalam sandiwara tersebut. Padahal Bu ya, dalam politik atau dalam kehidupan sehari-hari membangun ketertarikan itu kan yang penting, dan paling step pertama adalah citra diri, Bu ya. Ya, kalau menurut saya sangat paham dengan Pak Hilmi. Tetapi persoalannya mungkin persoalan autentikitas ya. Dalam melakukan image building atau membangun citra itu tidak selalu harus meninggalkan autentikitas. Ada kata yang saya sampaikan di awal bahwa itu dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten. Nah, kata konsisten itu kalau dilakukan terus-menerus itu akan menjadi behavior, akan menjadi habit, dan itu lama-lama akan menjadi karakter pribadi. Jadi sangat mungkin apa yang dilakukan orang, kesan yang dibangun orang itu adalah persoalan yang dia inginkan, dan itu adalah persoalan yang itu adalah hal yang memang ada pada dirinya gitu. Sehingga kalau misalkan mendapati tokoh-tokoh politik sekarang pas lagi musim kampanye gitu ya, mereka menampilkan foto, menampilkan perilaku-perilaku yang manner gitu. Bisa jadi saya sepakat dengan Bu Mudah juga, Bu Maratul juga, bahwa itu adalah topeng. Tapi ini adalah bagian dari cara mereka untuk membranding diri mereka. Ini nggak ada salahnya. Artinya
dia memang sedang memberikan apa yang diinginkan oleh publik. Karena memang sebenarnya citra itu ditampakkan itu terkait dengan apa yang menjadi ekspektasi orang gitu. Ya, sehingga menurut saya, tapi jika itu dilakukan secara terus-menerus, itu akan menjadi karakter politik. Persoalannya saat ini adalah tokoh-tokoh politik kita, aktor-aktor atau pelaku-pelaku politik kita, mereka tiba-tiba berperilaku yang sangat diinginkan oleh publik pada saat menjelang pemilihan saja. Coba kalau ini dilakukan secara konsisten, seperti yang tadi saya lakukan pada saat mereka kampanye, mereka sudah tidak perlu lagi membangun pencitraan itu. Justru kalau saya masuk itu dari gini. Kalau dalam pembentukan modifikasi perilaku dan kebiasaan, memang kalau itu butuh namanya konsistensi dan persistensi istilahnya ya. Tetapi kita salahnya lagi adalah kita muncul tiba-tiba pada saat permukaan mau muncul. Nah ini yang salah. Menurut saya, ketika muncul dengan cara seperti dan kita lihat saja lah, seakan-akan kalau pada masa kampanye itu banyak foto bertebaran di jalan. Iya betul. Dan itu ada semua bagi saya itu melihat sebagai seorang psikologi melihat ini semua adalah wajah yang mereka ingin tampilkan, padahal ini bukanlah aslinya. Yang kelihatannya kemudian dalam foto kelihatan bijak dengan program-program yang bijak. Nah, ini tidak dilakukan sejak awal. Nah, saya sepakat kalau itu dilakukan secara konsisten, itu menampilkan otentik. Tetapi ini tidak dilakukan. Sepertinya yang ada adalah pencitraan politik ini akan yang sesaat. semakin menarik untuk terus dibicarakan, tetapi kita sementara harus break sebentar. Akan ada pesan-pesan yang lewat untuk kita lanjutkan lagi dengan perbincangan yang menarik tadi dari ini tadi ya. Oke. Menjadi lembaga pendidikan ilmu administrasi yang bermutu dan diakui oleh masyarakat luas, baik dalam maupun luar negeri. Mengembangkan riset yang berkualitas, serta membangun dan memberdayakan masyarakat melalui pengabdian masyarakat. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Program Sarjana Ilmu Administrasi S1, Jurusan Ilmu Administrasi Niaga atau Bisnis. Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Minat Manajemen Sistem Informasi, Minat Manajemen Sumber Daya Manusia, Minat Manajemen Keuangan, Minat Manajemen Pemasaran, Minat Manajemen Produksi, Minat Bisnis Internasional, Minat Hospitality dan Pariwisata, Program Studi Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi Negara atau Publik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Minat Perencanaan Pembangunan, Minat Ilmu Perpustakaan, Minat Administrasi Pemerintahan, Program Magister Ilmu Administrasi S2, Magister Ilmu Administrasi Bisnis, Magister Ilmu Administrasi Publik, Magister of Art Higher Education. Program Doktor Ilmu Administrasi S3. Mari bergabung bersama Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Jalan Maijen Haryono 163 Malang 65145 0341 553 737. Kunjungi website via.ub.ac.id. Kembali lagi bersama kami pada acara Dialektika. Kita akan membahas tentang pencitraan atau personal branding, terutama dalam dunia politik. Nah, kali ini ke Pak Ilham. Kalau Bu Yuyung tadi mengatakan bahwa pencitraan itu terus dibangun secara konsisten dan terus-menerus, maka yang muncul adalah habit. Nah, padahal habit dalam politik itu yang harus habit sesungguhnya yang harus ditonjolkan. Nah, bagaimana Pak? Prinsipnya memang dalam membentuk pencitraan itu adalah pertama itu adalah pesan yang mau disampaikan itu konsisten. Yang kedua, pesan disampaikan dengan cara yang sama, itu namanya persisten. Nah, menurut saya begini,
bahwa identitas diri kita itu dibangun dari proses kebiasaan sehari-hari, apa yang kita lakukan sehari-hari. Dari situlah kemudian orang bisa mengidentifikasi, oh yang namanya si A itu adalah seperti ini. Oke, itu yang pertama. Tapi kalau kita menggunakan pola pencitraan, yang dimunculkan adalah kita mau membentuk apa dulu, lalu kemudian kita mengikuti pola yang kita inginkan. Ibaratnya adalah pencitraan itu adalah sebuah template sudah jadi, lalu kemudian kita mengikuti pola template itu, barulah kemudian kita jadi sebagai pencitraan. Tapi kalau saya, pencitraan yang sesungguhnya yang bagus itu adalah dibangun dari sejak kecil dengan pola yang konsisten, dengan cara yang persisten. Disitulah kemudian orang bisa mengidentifikasi, oh kalau dia melakukan seperti ini itu pasti si ini. Nah inilah ujung akhir dari pencitraan. Nah apa bedanya pencitraan pertama dan yang kedua? Kalau pencitraan yang muncul dari template awal itu adalah pencitraan yang durasi waktunya singkat. Hanya sebatas apa keperluan pencitraan itu diperlukan. Tapi kalau pencitraan yang dimunculkan sejak awal, prosesnya sejak awal dari dia awal sampai kemudian muncul pencitraan. Ini adalah proses pencitraan sepanjang masa. Dan inilah yang tidak pernah kita lakukan. Kalau saya ingat dulu, yang namanya Soekarno, pencitraan dia untuk menjadi seperti itu dilakukan di sejak awal, sejak dia masih muda. Nah, apa bedanya dengan sekarang? Pencitraan sekarang itu kita seakan-akan sudah jadi, lalu kemudian kita berusaha mengikuti polanya seperti itu. Nah, inilah salahnya orang Indonesia, psikologinya orang Indonesia yang suka mengikuti apa yang sudah populer. Nah, pencitraan yang sifatnya politik seperti ini adalah pencitraan yang populer, bukan pencitraan yang mau membentuk identitas kita yang otentik. Karena begitu. Tetapi dalam pemilu tidak semua caleg atau kandidat itu mempunyai habit yang baik. Mereka butuh menyesuaikan diri dengan kondisi ideal apa yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi tidak ada masalah sebenarnya soal pencitraan. Pencitraan memang tidak ada masalah, tapi bagaimana menggunakan pencitraan ini yang salah. Salah dalam konteks bagaimana maksudnya? Orang-orang begitu dia ingin dikenal baik, maka dia berperilaku baik. Nah, ini yang dilakukan oleh para pelaku politik kita. Saya tidak menyalahkan mereka dengan cara apapun pencitraan itu, pencitraan politik atau politik pencitraan itu. Yang jelas bahwa cara mereka menampilkan diri itu jangan sampai membohongi masyarakat, membohongi rakyat bahwa ini adalah mereka yang sesungguhnya. Karena seringkali itu adalah begitu masyarakat diinginkan untuk memilih mereka, maka kemudian berusaha menampilkan diri agar masyarakat menyukai mereka. Nah, tapi justru sebaliknya, betul. Itu tidak terjadi. Begitu dia sudah jadi, maka pencitraan ini dilupakan, lalu kemudian dia menunjukkan dirinya yang di balik topeng tadi itu. Kaitannya dengan keinginan publik, Pak Ilham. Jadi publik itu memang menginginkan personifikasi kepemimpinan yang diinginkan publik adalah misalnya yang tegas, yang berwibawa, yang santun, dan itu kan hasil yang biasanya mereka dapatkan itu hasil dari survei. Nah, itu bagaimana? Menurut saya tidak begitu. Personifikasi tentang kepemimpinan itu muncul dari image masyarakat tentang mana yang disebut dengan pemimpin yang ideal. Pemimpin yang ideal misalnya harus tegas, sebegini. Sehingga kemudian dengan adanya pencitraan skema cara berpikir orang tentang bahwa seorang pemimpin itu harus seperti A misalnya, maka dia kemudian berperilaku seperti A. Dan inilah yang diikuti oleh para pelaku politik. Dan saya kira bukan hanya para pelaku politik ya. Kita pun itu sebenarnya memainkan peran semacam itu juga, peran pencitraan semacam itu. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah bagaimana orang-orang yang melakukan pencitraan ini memahami bahwa mana ranah yang saya lakukan untuk pencitraan publik, mana yang sesungguhnya ranah yang saya yang otentik. Nah, kalau tadi yang dikatakan oleh Bu Yuyun misalnya, saya sepakat misalnya kalau pencitraan itu adalah bagian dari menunjukkan otentik dia. Saya sepakat. Artinya dia berusaha menunjukkan pada publik, suka atau tidak suka, ya beginilah saya. Kan begitu. Tapi kan yang munculkan tidak. Yang saya munculkan adalah Anda suka atau tidak suka, maka saya berusaha menampilkan diri kepada Anda dengan cara yang Anda sukai. Tapi pemilu itu butuh menang. Oh ya, ini kan asas kepentingan. Butuh menang. Lalu kemudian pencitraan itu adalah salah satu ujung tombak agar bisa menang. Bisa menang. Itu bagaimana Pak Ilham? Saya kalau tambahkan, itu kan bagian dari strategi politik. Iya, strategi politik, dan itu bagian dari mereka sedang melakukan persuasi. Mereka sedang ingin mempengaruhi publik supaya kemudian publik memiliki kesan yang baik terhadap dirinya dan mereka memilih. Dan itu adalah sah saja dalam kegiatan politik menurut saya. Aktivitas-aktivitas politik itu dibolehkan. Nah, yang menjadi persoalan sekarang, kita sedang tidak mendiskusikan identity. Nah, akan lebih bagus, saya sepakat dengan Pak Ilham, ketika menjadi pelaku politik maka jadikan
kesan-kesan politik yang Anda tampilkan dalam kampanye-kampanye politik itu adalah identitimu. Itu adalah identitas aslimu. Saya sepakat dengan itu. Artinya ya, kalaupun kemudian identitas aslimu itu kamu publish, kemudian publik di sana akan memfilter ya. Kemudian di sana akan ada seleksi, mana yang kemudian akan ada identitas yang itu dikehendaki oleh publik dan mana yang enggak. Cuman masalahnya publik kita juga mesti pinter, memilihnya jangan seperti memilih kucing dalam karung. Nah, untuk menjadi benar-benar tahu identitas seseorang itu kan harus benar-benar kenal dengan orang itu. Nah, kalau untuk biar menjadi sangat kenal dengan seseorang, maka yang harus dilakukan adalah yaitu tadi perilaku yang konsisten. Ya, dan itu mungkin itu tadi Bu ya, sekilas pandang udah seneng. Ya. Lalu kemudian dia mendalami. Iya, orang akan mencari tahu. Oke, set. Dia ini perempuan, kemudian dia berjilbab, karena salah satu karakter citra yang diinginkan oleh publik kita adalah karena mayoritas kita Muslim ya, adalah yang saya tidak ngomong yang partai-partai untuk pelaku-pelaku politik yang non Muslim ya, yang Muslim. Mereka pasti menginginkan kalau perempuan mereka berjilbab. Kalau Muslim, kalau laki-laki ya mungkin mereka dekat dengan pondok pesantren dan hal seperti itu. Nah, ini menurut saya adalah karakter atau identitas, atribut-atribut ini yang harusnya ditampakkan gitu. Ya kalau pasang foto kalau dia Muslim pakai jilbab. Tapi jilbabnya jangan cuma difoto, tapi terus, karena itu tadi saya setuju dengan Bu Maratul. Begitu kesan yang pertama dia senang, kemudian dia akan mencari tahu. Iya, mencari tahu lebih jauh tentang orang tersebut. Jadi tidak benar Bu ya kalau pencitraan itu identik dengan kebohongan. Saya tidak akan bilang bahwa itu adalah kebohongan, tapi itu adalah bagian strategi kita untuk memanage impression. Kita sedang ingin mengelola kesan yang kita pengen, karena di dalam impression management itu, dalam pengelolaan kesan itu, di sana ada istilah tujuan, Mas. Nah, tujuan itu yang kemudian akan berbeda-beda. Masing-masing caleg pun mereka akan memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam dalam kampanyenya. Ini menarik sekali Bu, ada istilah mengelola kesan. Kalau saya melihat begini. Gimana, ya, Pak Ilham? Secara pragmatis politik itu kan mengajarkan kita bagaimana harus menang kan. Maka segala atribut, segala cara, segala instrumen yang kita perlukan untuk menang, maka kita gunakan itu untuk mencapai kemenangan itu. Termasuk adalah pencitraan tadi itu. Nah, lalu pertanyaan apakah pencitraan itu adalah kebohongan atau kejujuran? Ya, oke, saya setuju sah-sah saja melakukan pencitraan. Tapi pertanyaannya begini. Sejauh mana kemudian konsistensi apa yang dicitrakan itu kemudian bisa dipertahankan oleh si pelaku, oleh kita atau oleh siapapun yang menggunakan pencitraan itu. Karena kita tahu bahwa yang namanya kepentingan, selama ada kepentingan oke, akan diperjuangkan. Tapi ketika kepentingan itu sudah tidak diperlukan, maka itu akan dibuang. Nah, apakah pertanyaan kemudian adalah pencitraan politik semacam ini, pencitraan politik untuk personal branding itu kan masih layak untuk kita pertahankan atau tidak? Kita berikan contoh misalnya, mohon maaf ini saya cerita contoh dulu, ketika pemilihan ketua umum Partai Demokrat dulu, antara yang bertarung itu adalah antara Andi Malarangeng, kemudian Anas Urbaningrum, kemudian Marzuki Ali. Itu kan Andi Malarangeng itu kan begitu luar biasa mencitrakan tentang dirinya di atas Partai Demokrat itu. Tapi ternyata apa? Justru pencitraan politik yang terhadap diri yang begitu besar itu justru tidak ada apa-apanya, karena orang akan melihat bahwa ini bukanlah yang diinginkan. Gitu. Jadi sekali-kali juga kita perlu melihat bahwa apakah yang diinginkan oleh masyarakat itu, apakah memang layak untuk kita citrakan, untuk kita hadirkan atau tidak. Itu jangan sampai mungkin yang tadi dengan istilah mengelola kesan tadi itu. Mengelola kesan itu gimana? Kalau dalam ilmu psikologi gimana itu, Pak? Oke, kalau secara ilmu ya hampir sama ya. Secara ilmu hampir sama saja bahwa kesan itu akan mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan. Dan orang-orang kita itu sangat pandai sekali memahami itu ya. Dulu kan kita pernah ada iklan itu ya, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda kan begitu. Selanjutnya nah, justru Anda. Kesan inilah yang kemudian digunakan oleh orang untuk menipu orang lain. Nah, pertanyaan kemudian begini, apakah kesan yang mau disimpan oleh audiens ini adalah kesan yang betul-betul yang pure, orisinil, otentik atau tidak? Atau justru jangan-jangan orang kemudian menggunakan kesan ini sebagai alat untuk mengolah persepsi audiens terhadap apa yang diinginkan. Jadi pertanyaannya begini kan, kalau dalam manajemen kesan itu,
audiens atau orang itu mau saya bentuk persepsinya terhadap saya itu tentang apa, maka itulah yang akan saya hadirkan. Nah, disinilah bahayanya mengelola kesan ya. Meskipun secara faali tubuh kita, secara dari sononya cara kita berpikir itu akan terpengaruhi oleh itu. Bahwa 5 detik pertama kesan itulah yang akan kita simpan untuk menentukan pengambilan keputusan kita. Artinya mengelola kesan itu tetap lebih dekat ke manipulasi daripada membangun membangun sesuatu yang positif untuk dirinya. Ya, kira-kira seperti itulah. Kira-kira seperti itu. Ini kayaknya Bu Yuyun harus komentar ini. Iya. Saya kurang setuju gitu, karena sebenarnya bagaimana kenapa kita perlu untuk mengelola kesan. Kita ini hidup tidak untuk diri kita sendiri. Kita ini adalah makhluk sosial, sehingga yang kita hadapi ini bukan setiap hari seperti kita bercermin dengan diri kita sendiri yang apapun tampaknya, kita akan happy, kita akan puas. Yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, kita berinteraksi, kita berkomunikasi, bahkan kita juga berusaha untuk memberikan pelayanan terhadap orang lain. Dan ketika persoalannya adalah kita berhadapan dengan orang lain dan kita berhubungan dengan orang lain, satu saja kalau menurut saya poin utama yang paling penting adalah apa yang diinginkan oleh orang lain, bukan apa yang diinginkan oleh kita. Itu menjadi persoalan penting, sehingga istilah saya adalah membangun image, membangun citra, kemudian juga impression management itu dalam artian kita ingin mengharmonikan antara kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kita boleh punya karakter pribadi, tapi karaktermu itu sesuai nggak dengan keinginan orang lain. Kalau sangat berbeda, hei jangan salah, kalau kamu kemudian di-exclude, kamu kemudian disisihkan oleh orang lain. Apa itu tidak sebuah keadaan yang menyiksa gitu ya? Kita harus berpenampilan misalnya, harus berperilaku seperti yang diinginkan orang, padahal kita nggak suka. Tapi kemudian akan ada resiko jelas, akan ada sanksi jelas. Kamu mau hidup sendiri atau hidup bersama orang lain? Pertanyaannya adalah, kamu meminta orang lain untuk memahamimu, orang lain yang dalam jumlah banyak, untuk menerimamu, memahamimu dan kemudian menerimamu, ataukah kamu yang kemudian berusaha untuk memahami keinginan orang lain dan menerima orang lain? Diri kita mengikuti selera publik gitu ya? Selera publik seperti itu, ya udah, maka kita akan sama gitu. Saya tidak mengatakan mengikuti, mengharmonikan. Istilah saya adalah mengharmonikan. Saya kira ada begini ya. Gimana? Saya kira tidak salah kok secara fenomena sosial dan apa yang kita alami, apa disampaikan oleh Bu Yuyun bahwa kita harus mengikuti dan memahami apa yang dalam kehendak sosial, kan begitu ya. Saya ingat betul bahwa bagaimana teori tentang kelompok hidup individualis dan kelompok sosial itu menjadi sangat berpengaruh. Kenapa manajemen citra itu menjadi penting, personal brand itu menjadi penting? Karena kita hidup di dalam komunitas sosial yang memiliki paradigma cara berpikir bahwa kita adalah kelompok sosial. Jadi kalau Anda ingin berada dalam kelompok sosial, ya Anda harus mengikuti keinginan kelompok sosial itu. Tapi dalam kelompok yang individual, yang kehidupannya individual, maka pencitraan terhadap apa yang diinginkan oleh sosial itu bukan menjadi hal yang penting. Ini adalah saya, dan itu adalah Anda. Selama ini kemudian tidak saling mengganggu, maka apapun yang saya tampilkan, ini adalah saya. Inilah politik kita itu kan memang betul dipengaruhi oleh kultur sosial ya. Kultur sosial yang sangat komunal semacam ini kemudian menghendaki masyarakat bisa menerima kita. Maka kemudian berusaha kalau menurut saya sih bukan berusaha biasa-biasa saja, tapi berusaha mati-matian. Berusaha menampilkan diri kita bahwa kita adalah layak untuk mereka terima, layak untuk mereka tentukan, layak mereka untuk pilih, kan begitu. Lalu kemudian kelayakan-kelayakan itu kita lihat itu kemudian dipersonifikasikan secara fisik tadi itu ya, yang disampaikan Bu Yuyun, seperti penampilan, berjilbab, kedekatan dengan tokoh-tokoh dan seterusnya. Apakah personal branding yang dimaksud dengan pencitraan itu memang arahnya yang seperti itu, Bu? Jadi salah satu upaya untuk melakukan membangun citra pribadi atau personal branding itu, strategi personal branding itu bisa dilakukan dengan 2 cara, verbal dan non-verbal. Kalau yang saya ceritakan tadi itu terkait dengan non-verbal. Jadi Anda ingin mendapatkan kesan tertentu dari orang lain, tampakkan dulu hal-hal yang sangat simbolik, kode-kode yang melekat pada diri Anda yang itu non-verbal. Salah satunya jilbab, pakaian, kemudian ya presensi kita di publik gitu. Yang kedua adalah verbal. Verbal itu salah satunya adalah konten-konten yang ingin kita sampaikan, pesan-pesan politik yang ingin kita sampaikan kepada publik, terus kemudian juga perilaku-perilaku
komunikasi kita itu menjadi sangat penting sebenarnya. Tidak cuma branding di luarnya saja, tetapi juga mungkin isi-isi pikiran kita yang orang akan melihat, ya. Jadi salah kalau misalkan kita melihat pelaku politik harus membranding dirinya hanya lewat baliho, hanya lewat televisi, enggak. Karena saya yakin sekali publik kita juga cukup smart, mereka tidak hanya percaya itu saja, tetapi mereka berusaha untuk tahu pribadi ya, kemampuan politik orang tersebut. Oke, menarik sekali ya. Sepertinya setelah ini kita masih akan membahas tentang bagaimana otentisitas pribadi. Tapi nanti ada kita bahas. nanti saya komentari nanti tentang bagaimana orang menampilkan diri, kemudian verbal dan verbal. Ya. Justru ada tidak linear antara bagaimana penampilan orang dengan. Betul. Jadi akan menarik karena setelah ini kita akan membahas itu ya, bagaimana otentisitas pribadi itu dibangun. Serta Mbak Yuyun nanti akan menambahkan bagaimana pencitraan itu bisa bekerja secara positif manakala dilakukan dengan benar. Jadi ini perspektif yang berbeda, tetapi akan kita dialektikakan lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya adalah sebagai pengembangan dari program Ilmu Sosial Universitas Brawijaya yang didirikan pada tanggal 29 Februari 2008. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memiliki program studi jurusan Sosiologi, jurusan Ilmu Komunikasi, jurusan Psikologi, jurusan Hubungan Internasional, jurusan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Be Innovative, Creative, and Productive. Jalan Veteran Malang, kunjungi website di visip.ub.ac.id atau di telepon 0341 575 755. Menjadi lembaga pendidikan vokasi yang menitik beratkan kepada pengembangan potensi diri untuk meraih keahlian dan kompetensi, serta menjadi insan cerdas, kreatif, dan inovatif, serta mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya, Exploring Your Life Skills. Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya, D3 Kesekretariatan, D3 Perpajakan, D3 Keuangan dan Perbankan, D3 Teknologi Informasi dan Komputer, D3 Manajemen Informatika, D3 Usaha Perjalanan Wisata dan Perhotelan, D3 Kehumasan, D3 Bahasa Inggris, D3 Akuntansi, D3 Desain Grafis dan Periklanan, D3 Manajemen Informasi Bisnis dan Multimedia, D3 Penyiaran, D3 Perpustakaan dan Arsip, D3 Perancangan Peraturan dan Kontrak Bisnis. Mari bergabung bersama program pendidikan vokasi Universitas Brawijaya, Jalan Veteran nomor 12 dan 16 Malang, 0341 553 240. Kunjungi website www.ub.ac.id. Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya, Exploring Your Life Skills. Baik pemirsa, kembali pada acara Dialektika. Kita berbincang tentang pencitraan dan personal branding dalam dunia politik.
Saya mau ke Pak Ilham. Tadi dikatakan bahwa pencitraan itu bisa verbal, bisa non verbal. Lalu bagaimana sih, apa pentingnya otentisitas dalam politik? Tadi menimpali apa yang disampaikan oleh Bu Yuyun tadi itu, bahwa pencitraan itu kan ada dalam dua model ya. Ada yang non verbal, ada yang verbal. Nah, tadi Bu Yuyun menceritakan tentang bahwa non verbal itu ada penampilan performance kita, kemudian verbal itu apa yang kita sampaikan. Nah, kalau kita perhatikan ini ya, banyak sekali secara performance politik seseorang itu menampilkan diri sebagai seorang politik atau pelaku politik itu sangat perfect. Tapi kalau misalnya kita mau ngecek apa itu konsisten dengan apa pencitraan itu, dengan apa kemampuan dia, kapabilitas dia dari cara dia berbicara, cara dia berpikir tentang sebuah hal. Nah, seringkali yang saya amati secara psikologis bahwa apa yang ditampilkan oleh seseorang tentang dirinya itu belum tentu sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Sehingga pencitraan itu akan kelihatan bahwa itu adalah kebohongan atau kepalsuan, hanya gitu ya? kepalsuan atau buat-buatan saja ketika pencitraannya A tapi kemudian dia ngomong B. Nah, inilah yang tidak bagus. Mestinya kalau pencitraannya A, maka apapun bagaimana cara dia menampilkan diri, apa yang dia sampaikan itu konsisten dengan A. Kalau memang dia menyampaikan A secara tegas, maka persisten juga dia mengatakan secara performansi pun adalah A. Jadi otentisitas itu harus asli atau bisa dibangun, Pak? Loh, kalau otentik itu tidak bisa dibangun. Oh gitu ya? Kalau dia harus dibangun dari sejak kecil, dari bawah. Karena kenapa? Otentik itu punya akar. Akarnya dari mana? Apa yang kita pahami, apa yang kita dapat pelajaran, pengalaman kita, dan itu dibangun berdasarkan sejarah pengetahuan kita. Berarti orang kalau udah dasarnya jelek ya jelek aja. Oh gitu. iya. Saya kurang setuju, Mas. Karena sebenarnya namanya karakter itu bisa dibangun. Brand, merek itu bisa dibangun, kesan bisa dibangun, dan identitas seseorang itu juga sangat bisa dibangun. Oke lah, mungkin dia kecil memiliki pengalaman yang tidak begitu bagus terhadap dirinya, tetapi ketika dia ditolong oleh orang yang tepat, maksud saya ditolong dalam tanda kutip ya, kemudian dia bersama orang itu membangun, mungkin ada perubahan gitu ya, ada perubahan karakter, membangun karakter baru itu sangat bisa dilakukan. Itu betul, Bu, betul. Jadi ketika dibangun sejak, itu kan namanya bukan pencitraan, itu namanya membangun. Nah, yang pencitraan yang salah itu kan ada ketika dia belum jadi, ketika dia sudah seperti ini, lalu kemudian shift paradigmanya, langsung kemudian berubah. Nah, itu yang Simsalabim gitu maksudnya. Iya. Itulah dalam personal branding, Mas. Membangun brand atau membangun merek itu salah satunya juga membangun produk. Ini yang kadang orang tidak paham. Membangun produk itu kalau kamu produknya adalah aktor politik, ya jadikan aktor politikmu itu adalah produk yang memang sesuai dengan. Jadi orang tuh bisa jadi produk ya, Bu ya? Oh bisa, produk dalam artian produk politik ya, Mbak. Ini adalah produk, memang ini yang sedang dia jual, ini yang sedang dia coba untuk persuasikan ke publik bahwa hey, pilih saya. Beli saya itu dalam arti suara, vote, tidak dalam arti uang ya Ibu, nanti saya takut salah ini. Nah, kemudian bagaimana produk ini memang kemudian sesuai dengan harapan publik, kemudian produk ini layak untuk dibeli, itulah yang harusnya dibangunkan. Inilah transaksi ekonomi dalam politik itu. Kalau begitu gini Bu ya, jadi logikanya. begini, untuk misalkan orang, maaf ya Mas, ini sudah mulai panas soalnya, sudah mulai ke persoalan bagaimana membangun branding, personal branding. Jadi kalau misalkan ke depan 3 tahun lagi saya ingin mencalonkan diri saya sebagai anggota legislatif gitu. Oke, untuk menjadi anggota legislatif mesti smart. Salah satu orang bisa mengatakan bahwa A itu smart atau B itu smart apa? Salah satunya, indikatornya apa? Educated, berpendidikan. Ya sekarang belajar, ambil S2 atau yang belum selesai S1-nya, selesaikan S1-nya. Karena itu adalah dia caranya menyempurnakan produk. Menyempurnakan dirinya. Jadi kepribadian yang baik itu akan lebih baik kalau dikemas dengan lebih baik Bu ya, bukan dengan apa adanya seperti itu Bu. Oh tidak apa adanya, tetapi karena itu semuanya sesuai dengan tujuan. Tujuanmu apa? Saya kepengen dikesankan sebagai orang yang pintar. Lah kalau orang mau jadi orang pintar baca baca yang banyak gitu. Kalau kamu sudah baca banyak, kamu ketika berbicara, kamu akan ada dasar-dasarnya gitu. Jadi itu tadi. Kemudian kalau isinya sudah, produknya sudah, packagingnya Kalau mau jadi tampak pinter apa packagingnya? Packaging pinter itu apa kalau di Indonesia? Packaging pinter di Indonesia mungkin berbeda dengan packaging pinter di tempat lain. Saya nggak bisa bayangin packaging pinter Bu. Apa itu packaging pinter? Kalau tadi saya sepakat sih tentang apa yang disampaikan oleh Bu Yun bahwa pencitraan itu seperti itu memang iya.
Cuma salahnya begini, para pelaku politik kita dan kita semua itu seringkali kebut semalam gitu loh. Nah, itu Pak, sehingga makanya. sistem kejadiannya yes oke langsung jadi Nah deal itu gitu. packaging pinter tadi Di tuh situ makanya itu, kayaknya kita di situ yang apa ya, kita sedikit perlu dibenarin lah Betul. itu. Jangan Butuh- sampai butuh kemudian kita penjelasan berusaha ini. membentuk pencitraan itu asal sekali jadi, tidak. Well educated itu kan dibangun prosesnya, tadi tidak langsung jadi. Nah, saya perhatikan ini ya, seringkali kalau orang melakukan sesuatu hanya dalam tempo waktu yang singkat, kemudian pencitraannya itu adalah pencitraan sesaat, dia tidak akan pernah bisa berhasil kok. Karena tadi seperti kata Bu Yun, masyarakat kita sudah sangat cerdas untuk memahami sebuah pesan apakah ini jujur atau tidak. Nah, orang-orang yang membangun pencitraan sesaat hanya kepentingan sesaat dan untuk mencapai keuntungan pragmatis, dia tidak akan pernah bisa survive kok. termasuk mau packaging membangun, pinter tadi iya, ya, nggak tidak mungkin bisa Nggak berhasil bisa. packaging Yang pinter namanya itu. packaging itu pasti akan rusak kok. Ada masa kadaluarsanya kok. Kalau begitu, bisa- kalau begitu menurut Bu Yuyun, Kadaluarsa. pencitraan yang positif itu seperti apa sih? Bentuk pencitraan yang positif. Ya, kalau pencitraan positif, saya sangat setuju bahwa packaging itu akan ada masa kadaluarsanya. Oke. Saya sangat setuju. Apalagi ketika kemudian masyarakat sudah mengicipi produknya, ternyata produknya tidak sesuai dengan harapan mereka, ya akan dengan sendirinya seleksi alam dia akan di-exclude, dia akan ya tidak lagi dipakai. Saya sangat sepakat dengan itu. Tapi di dalam manajemen branding, manajemen citra, keuntungannya adalah begini. Satu sisi, secara citra, Anda memang sesuai dengan keinginan orang, kesan terhadap diri Anda sesuai dengan harapan orang. Harapan Orang senang. Tetapi kemudian maintenance-lah, rawatlah kesan itu dengan, yaitu tadi konsistensi, bahwa produk itu kemudian memang sesuai dengan harapan orang. Itu akan jauh lebih sustain. Saya ada contoh ini Pak Ilmi, ini true story. Teman kami gitu ya, sekarang jadi DPR RI. Dia barusan kemarin terpilih. Terus kemudian pada saat dia pelatihan Lemhanas, dia pada saat registrasi, dia sempat ditanya oleh petugas registrasinya karena dia pakai sandal jepit, pakai ransel, pakai celana jeans yang sangat menurut Biasa gitu ya? sangat Biasa. itu tidak menunjukkan, ya menurut si petugas registrasinya itu tidak menunjukkan package ya, tidak menunjukkan packagingnya seorang anggota DPR. Sehingga dia ketika registrasi, Anda asisten ahli, Anda suruhnya siapa? Kayak gitu. Jadi dianggap dia adalah bukan anggota RI yang sedang ikut pelatihan gitu. Nah, ini yang saya sampaikan. Kalau Anda mau berhasil, nah orang yang tadi itu adalah publik dia. Dia punya harapan terhadap anggota RI-nya, anggota DPR RI-nya, harusnya seperti ini gitu. Nah, untuk bisa meyakinkan bahwa sebenarnya saya itu sesuai harapan, caranya gimana dia? Dia harus kenal dengan dia lama. Nah, tapi ini akan jauh lebih berhasil jika dia packagingnya sudah sesuai dengan harapan orang, soal isinya, produknya, mari kita bersama, kenali saya jauh lebih baik, kamu akan bersama saya selamanya. Itu yang saya maksud. Kayak industri nih Bu ya. Nah, bahwa kemudian antara Industri. produk isi tadi itu dengan packaging itu mesti jalan bareng. Jadi otentisitas itu Pak sepertinya tidak akan bisa berjalan seiringan dengan industri politik. Gimana Pak Ilham? Oh, ya, kan kayak politik kan bicara masyarakat pemilih kita kan. Oke. Jadi kalau masyarakat pemilih kita, secara otomatis kita harus menampilkan dia seperti apa yang diharapkan oleh mereka, betul. Jadi kalau packagingnya misalnya tadi calon anggota DPR RI tadi yang latihan Lemhanas itu, menurut Pak Ilham ini dengan pakaian yang apa adanya seperti itu lebih baik ataukah tidak lebih baik jika dia misalnya sudah berpackaging seperti selayaknya Iya. anggota Kalau DPR? kita sih identitas kita dirinya. tidak perlu bisa melihatnya secara hitam dan putih gitu ya. Kalau tadi itu kan terlalu hitam putih gitu iya, ya. naif banget sehingga kemudian harus menampilkan diri. Tidak. Jadi ada standar-standar normatif di dalam tataran sosial kita yang perlu kita patuhi. Standar minimalnya apa? Maka kita penuhi yang minimal. Nah, yang menurut saya yang tidak normal itu atau yang kurang tepat itu adalah ketika kita membranding diri kita itu secara hiperbolis gitu loh. Kalau hiperbolis, nah ini sudah salah. Saya sepakat dalam ilmu psikologi pun kita membentuk orang itu kan namanya membentuk branding juga. Coba konkret Membentuk ini. branding juga. Coba konkret. Ya. Menurut Pak Ilham, calon anggota DPR RI sedang registrasi untuk latihan di Lemhanas dengan pakai celana jeans, sepatu cat, kaos, pakai tas ransel, bajunya kaos itu otentik
baik ataukah seharusnya dia sudah berpakaian yang Justru dia tidak otentik pada saat itu. Dia harus lihat juga dong situasi dan kondisinya. Oke. Ini bukan bicara pencitraan, ini bicara mana yang tepat untuk kondisi yang tepat, kan begitu. Situasi kondisi, Iya. itulah Pak citra Oke. itu. Bahwa Oke. kita itu perlu menampakkan kesan itu sesuai dengan tadi saya sampaikan tujuan. Barangkali yang seolah-olah apa adanya malah itu pencitraan malah. Tujuan kita apa? Kalau tujuannya dalam rangka untuk memberikan kesan bahwa saya anggota DPR, ya tunjukkan bahwa saya anggota DPR. Seperti yang diharapkan banyak pihak. Itu saya sangat setuju dengan pendapat Anda. Bahwa ternyata autentisitas itu tidak pernah benar-benar murni ada. Bahwa dia juga perlu ada istilahnya yang jenengan tadi, yang satu ini, manipulate. waduh. Harus ada istilah manipulasi. Kalau jenengan mengistilahkannya Jadi manipulasi itu kadang-kadang dibutuhkan dalam jenengan mengistilahkannya manipulasi, pembohong, saya mengistilahkannya strategi memanage, Oh, ini soal strategi mengelola. perbedaan istilah ya. Dan akan memiliki perbedaan makna. Oke. Itu menurut saya. Gimana Pak Ilham? Masih soal otentisitas yang kemudian bisa dibangun dengan metode-metode yang memiliki tampakan fisik atau yang disebut tadi packaging itu yang diharapkan orang. Menurut saya sih begini ya, yang paling mendasar itu bahwa pencitraan yang ideal itu menurut saya itu adalah pertama dibangun oleh cara kita berpikir. Bagaimana cara berpikir itu dibentuk? Dia butuh proses panjang untuk belajar, mengalami sesuatu hal dan mendapatkan pembelajaran dari suatu hal. Itu yang pertama. Yang kedua dari aspek cara dia bersikap. Sikap itu tidak akan pernah ada tanpa dilandasi oleh pengetahuan. Maka pencitraan yang bagus itu harus dilandasi oleh pengetahuan tentang suatu hal secara mendalam dan itu menjadi bagian dari identitas diri dia. Kemudian yang ketiga adalah bicara tentang bagaimana habit dia. Apakah habit ini sudah dibangun berdasarkan pengetahuan yang sudah dibangun sejak dini tadi itu, ataukah habit yang dibentuk dalam konteks yang sesaat saja. Kalau konteks sesaat itu betul-betul pencitraan yang salah. Meskipun dalam dunia politik itu dibutuhkan. Tapi Pak Ilham masih berpikir bahwa kadang-kadang pencitraan juga dibutuhkan. Loh, kita yang bermain dalam ranah pencitraan juga kan. Kita duduk di sini pun kita sedang mainkan aktor pencitraan itu sesungguhnya. Jadi pencitraan itu dibutuhkan pada saat yang benar-benar ideal. Kemudian itu yang pertama, yang kedua itu memang butuh untuk kepentingan sesuatu hal yang benar-benar ideal juga. Jadi bukan hanya untuk kepentingan pragmatis kalau menurut saya ya. Tidak hiperbolis. Tidak hiperbolis. Tidak juga. hiperbolis. Iya. Wah, ini saya butuh pendapat Mbak Yuyun lagi ini tentang kalau kemudian semua orang berpikir pencitraan itu penting, lalu kemudian kebenaran itu bagaimana caranya Mbak melihat? Ya, saya jadi begini ya, saya tidak ingin membuat audiens yang ada di sini berpikir semua orang itu sedang pakai topeng gitu. Ya. Karena setuju dengan pendapat saya gitu Nah. bahwa pencitraan itu perlu. Penting gitu. dan perlu dilakukan. Perlu dilakukan. Lagi-lagi bahwa saya sampaikan di awal tadi bahwa pencitraan itu haruslah konsisten menjadi spirit. Karena di dalam pencitraan, kesan yang ingin kita tampakkan kepada orang lain dan kita dapatkan dari orang lain itu ada istilah short term dan long term. Nah, yang saya setuju adalah long Apa itu term. Bu? Short term sama long term itu apa? Short term itu dalam jangka pendek. Misalkan kita pada saat mantenan, kita datang ke jamuan makan. Anda bertemu dengan banyak orang, kemudian bertemu dengan orang-orang baru. Kamu mau rakus makan di sana, ataukah kamu memang pura-pura manner? Nah, itu short term. Walaupun nanti pulang dari gedung itu beli nasi bungkus gitu ya. Itu short term. Tetapi ada long term. Nah, long term yang saya maksud itu adalah yang sedang kita bicarakan saat ini, menjadi aktor dan pelaku politik. Ini adalah citra yang long term. Kalau citra yang dalam jangka panjang ini harus dijadikan ketika dia melakukan pencitraan, itu harus menjadi spirit politiknya. Dan ketika ini menjadi spirit politik, maka ini akan menjadi identitas politiknya. Ketika ini menjadi identitas politik, maka di sanalah akan ada atribut-atribut politik yang melekat pada dirinya. Smart misalkan, berkebangsaan, nasionalisme yang tinggi, humble dengan caranya Jokowi yang blusuan, itu bagian dari identitas politiknya. Itu dalam long term. Itu pencitraan untuk long term. Nah, tapi artinya tentu saja saya berharap semua orang paham bahwa pencitraan itu diperlukan karena itu akan menjadi spirit identitas pribadi. Spirit untuk membuat diri sebaik apa yang dia citrakan. Sebaik yang dia citrakan dan tujuan akhirnya adalah harmoni. Itu Saya yang tanya paling ini penting. Mbak, kalau misalnya ini kan ada ya, kita tahu sama tahu lah, ada nih orang yang sehari-harinya kerjaannya mafia dalam tanda kutip. Lalu kemudian dia mencitrakan diri dengan
menjadi seorang yang sangat dermawan, orang yang sangat baik pada saat kampanye politik, lalu kemudian dia terpilih jadi anggota DPR, mungkinkah orang seperti ini masih akan bisa membuat dirinya menjadi seperti yang dicitrakan? Itu tidak akan long term, itu short term, karena dia sedang tidak membangun karakter identitas. Dia sebenarnya sedang bermain peran seperti yang disampaikan Pak Helmi tadi dalam konteks-konteks yang short term kalau menurut saya. Kalau dia mau jadi long term ya tinggalkan kejahatannya, walaupun awalnya dia jahat ya, tinggalkan kejahatannya ya kemudian jadi angsa putih yang baik hati. Gimana Pak Ilham? Mungkin nggak itu otentisitas itu kemudian dibangun dari pencitraan? Tinggal nanti orientasi akhirnya bagaimana ya. Kalau otentisitas dibentuk oleh pencitraan, itu berarti yang asli, diri kita yang asli itu adalah hasil dari pencitraan. Atau pilihan yang selanjutnya adalah kita bangun otentisitas dulu, baru kemudian orang mengenal otentisitas itu sebagai bagian dari pencitraan. Dan itu memiliki dua hasil yang berbeda, dua proses yang berbeda, dan memiliki signifikansi pengaruh yang berbeda. Tinggal kita pilih yang mana. Tapi saya berharap mudah-mudahan begini, dalam tataran pelaksanaan politik, melaksanakan aktivitas politik, itu saya berharap sih semua orang itu kemudian citra itu merupakan hasil dari otentisitas yang dibangun dalam proses panjang ini. Sehingga kemudian efeknya pun itu kemudian berpengaruh besar. Tapi saya juga sih istilahnya pencitraannya juga akan berpengaruh atau tidak, kan tergantung ada media atau tidak yang mencitrakan kan. Jadi selama kalau tidak ada media yang mencitrakan, sejauh apapun orang mencitrakan dirinya ya tidak akan berpengaruh. Wah, luar biasa ya. Pemirsa UB TV, demikian tadi kita sudah sajikan acara dialektika kita, di mana kita berbincang-bincang dengan sangat hangat tentang bagaimana pencitraan dan personal branding ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih tentu kepada narasumber Ibu Yuyun dari Ilmu Komunikasi FISIP UB, Pak Ilham dari Ilmu Psikologi FISIP UB, saya Maratul Mahmudah dan rekan saya Fajar Ramadan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dialektika, kami hadirkan, Anda simpulkan.